Oke, selanjutnya di sini ada Mita Farmila. Perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Mita Farmila. Saya dari Prodi Kimia, asal kota Sumeneb. Salam kenal, Kak. Oke, salam kenal. Selanjutnya ada Natia Adelia. Silakan perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Adelia Nasiha dari kelompok 27, jurusan Matematika. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya ada Novia Ayu Putri. Silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu Putriana dari Prodi Matematika, asal kota dari Jember. Salam kenal, Kak. Oke, selanjutnya ada Putri Ari Meliani. Perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Kemudian ada Silvi. Silakan Silvi, perkenalan ya. Mungkin yang lain langsung lanjut lagi perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wulandari. Saya berasal dari Banyuwangi, di jurusan Fisika 21. Oke, bisa dilanjut yang lainnya ya. Langsung di sini siapa ini? Putri Ati Kotun. Nikmah, bisa kenalan. Perkenalkan, nama saya Putri Atifoto Nikmah dari Prodi Fisika kelompok 30 asal Banyuwangi. Salam kenal, Kak. Salam kenal. Lanjut, Muhammad Rizky Ramadhani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadhani dari jurusan Fisika 21. Saya asal Tulungagung. Salam kenal, Kak. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal. Lanjut Putri Suraya. Oke, salam kenal. Lanjut Nanda Kurniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Kurniati dari Prodi Biologi, asal dari Banyuwangi. Salam kenal. Lanjut, mungkin ada yang belum kenalan bagaimana? Langsung unmute aja. Ini udah kenalan semua kah? Atau bagaimana? Ini sepertinya sudah perkenalan semua ya. Mungkin bisa lanjut sesi pertanyaan ya. Namun sebelum lanjut sesi pertanyaan, mungkin ini bisa foto dulu ya Kak buat dokumentasi nanti.
Jadi buat teman-teman yang masih off cam bisa aktifkan kamera dulu ya. Bentar. Ini udah masuk semua. Dari ketua kelompoknya, Untuk yang mungkin kelompok 27 sepertinya sudah lengkap ini Kak. Gimana untuk yang kelompok 30? Untuk kelompok 30 itu kurang satu anak, tapi satu anak ini bentar. Ini ada. oh iya, perkenal dulu ya. Perkenalkan, nama saya Indah Nuzulur Rahma dari jurusan Biologi Angkatan 2021. Oke, salam kenal semuanya. Asal aku dari Nganjuk, Jawa Timur. Salam kenal Kak. Apa bisa dilanjut ke sesi pertanyaan nih ya Kak? Ya, silakan. Nanti keburu malam juga. Oh iya Kak, oke. Untuk pertanyaan mungkin bisa dimulai dari kelompok 27 ya Kak. Ada 4 pertanyaan dari kelompok 27, kemudian nanti disusul dari pertanyaan kelompok 30. Nah, untuk pertanyaan kelompok 27 ini yang pertama ini akan dipimpin oleh saya sendiri ya Kak. Jadi pertanyaannya adalah sangat mendasar ya Kak. Apa alasan utama Kakak itu masuk di Fakultas MIPA? Gitu Kak. Kemudian apa juga yang mendukung Kakak ini masuk di jurusan biologi. Kemudian untuk universitasnya sendiri, kenapa pilih Universitas Jember? Kenapa nggak pilih universitas lain gitu, Kak? Oke, aku jawab ya. Jadi ceritanya kenapa aku milih jurusan biologi. Yang pertama, ini aku sebelumnya udah pernah ditolak ya sama UNED pas SNMPTN. Nah, itu awalnya aku milih jurusan yang ya berat sih menurut aku juga. Yang mana peminatnya juga ada 1.000 lebih. Itu aku milih keperawatan sama si kesehatan masyarakat. Nah, jadinya aku gak lolos kan ya. Jadi aku mau ambil yang SBMPTN. Nah, kenapa aku ambil biologi? Karena aku udah tahu gitu loh. Kalau aku emang gak terlalu banget bisa untuk di jurusan kayak yang aku pilih yang di SNMPTN kayak kesehatan masyarakat sama keperawatan, apalagi mau ambil yang kedokteran. Terus aku ambil yang menurut aku suka, apalagi yang berhubungan sama yang biologi. Jadi aku bingung sih antara milih yang pertanian atau yang MIPA ini. Terus aku mutusin buat ambil yang biologi aja. Nah, aku udah putusin yang ambil biologi, jadi aku tuh nggak perlu bingung kalau aku mau ambil jurusan apa. Terus aku cuma fokus di biologi, tinggal aku milih yang universitasnya. Nah, aku tuh ngelis kayak gitu, ngeliat di LTMPT gitu, ngeliat peminatnya gitu. Terus aku lihat itu antara Universitas Malang sama si Universitas Jember. Nah, aku jadi di SBMPTN ini kemarin aku itu milih yang dua-duanya itu jurusan biologi, terus tinggal milih yang universitasnya. Aku milih yang pertama itu Universitas Malang sama Universitas Jember karena kan terlihat ya
Apa ada feedback, pertanyaan lain? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya ya Kak. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua nih, mungkin bisa dibacakan oleh Mita ya. Silakan Mita. Izin bertanya ya Kak. Kan kita Ya, maba, silakan. kan kita maba ya, Kak, dan kita juga masih beradaptasi dengan tugas-tugas yang ada di perkuliahan. Nah, menurut Kakak, bagaimana sih cara untuk memanajemen waktu yang baik ala Kakak itu seperti apa? Memanage waktu ya. Gimana ya? Aku kalau kemarin itu gini sih, emang ya adaptasi sih. Apalagi kan aku agak kaget ya. Itu langsung laporannya ada 4. Terus awal-awal juga kayak ngerasa stres gitu. Tapi aku ngejalaninnya dengan baik sih. Kayak aku ngeliat mungkin ini ya aku pribadi ya, pas kemarin kayak kalkulus itu yang pertama itu hari Senin. Nah aku kayak mentarget kayak laporan itu, misal ini kan aku ceritain laporan ya, ini laporan aku target Kamis tuh antara Rabu sama Kamis itu udah selesai. Kemudian pas kalau biodas itu hari Minggu udah harus selesai. Itu praktikumnya hari Kamis, tapi aku harus pokoknya selesai itu hari Minggu gitu. Jadi biar gimana ya, biar gak keteteran gitu loh. Terus kayak apa ya, cara kerja gitu udah harus dicicil sebelumnya. Kayak aku kemarin biodes itu sebelumnya malamnya aku cicil gitu cara kerjanya sebelum kan biar nggak keteteran, tinggal nulis pembahasannya gitu biar hari Minggunya itu udah kelar gitu. Kalau aku emang gimana ya, harus begitu, harus dipaksain. Kalau nggak begadang ya nggak kelar gitu. Jadi gimana ya, tipe orang tuh beda-beda sih menurut aku juga. Kalau aku memanage waktu sih ya gitu, nyicil. Terus ya kalau nggak mau ya harus dipaksa, kalau emang mepet ya harus relain lah tidur kalian gitu. Jadi ya harus begadang sih menurut aku gitu. Kan oh iya, kan semester 1 itu kan kayak belum ikut organisasi gitu kan ya. Jadi kalau waktu sih, terus mata kuliahnya juga nggak terlalu banyak menurut aku. Jadi nggak terlalu padat sih. Kalau kemarin aku ngerasa kalau masih bebas gitu. Apalagi pas pas fisika dasar gitu. Itu aku fisika dasar kan pas setelah Jumatan. Jadi sebelum Jumatan itu aku bisa kayak pergi-pergi gitu. Habis itu baru praktikum kayak gitu. Masih bebas-bebasnya kok kalau pas semester 1. Jadi aku kayak belum ngerasa terbeban banget sih kalau di semester 1. Jadi memanage waktu juga nggak terlalu berat gitu. Oke, betul banget Kak. Jadi kita itu harus pinter-pinter untuk mengatur waktu ya Kak. Jika ada waktu luang itu Ya, digunakan buat nyicil tugas gitu. Karena kalau dilakukan ya, dalam satu waktu itu kan juga berat juga. Hasilnya juga nggak bakal bagus ya Kak. benar. Terus kalian juga bisa ngelihat jadwal kalian gitu. Kalau semisal di jadwal ada istirahat gitu 1 jam, nah kalian bisa tuh nyicil laporannya gitu, setengah-setengah nggak apa-apa. Terus kalau pokoknya bisa mungkin pas kayak istirahat itu 1 jam gitu, nyicil setengah jamnya nggak apa-apa, setengah satu referensi gitu nggak apa-apa gitu. Setidaknya kan ya, nyicil gitu, terus malah sampai selesai gitu, terserah kalian juga.
kalau kalian ada target, ya udah malamnya itu sampai subuh gitu. Ya nggak apa-apa, terserah kalian itu. Pokoknya pas waktu luang itu sebisa mungkin ya nyicil, tapi ya perlu istirahat lah ya. Ya mungkin pas hari itu ada jedanya itu ada 2 gitu. Oke, apa ada feedback? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga ini, silakan dibacakan ya oleh Vina. Kini public speaking itu kan harus dimiliki oleh setiap orang karena public speaking sangat berguna bagi dunia perkuliahan atau dunia kerja nantinya. Nah, menurut Kakak bagaimana cara mengasah skill public speaking secara efektif? Mengasah public speaking ya. Kalau menurut aku tuh ya juga belum terlalu bisa banget sih sama public speaking. Tapi ya kalian bisa itu awal. Yang contoh awal itu kalian kalau gini ya, dosen ada yang bertanya, itu kalian bisa ngejawab gitu. Itu kan udah merupakan contoh mengasah public speaking kalian. Kalian bisa ngomong dengan baik, dengan benar, nggak bertele-tele. Itu udah merupakan contoh awal. Terus kemudian kalian bisa ikut HMJ, organisasi, itu kalian juga bisa jadi kepanitiaan. Jadi itu kan udah bisa diisi acara gitu. Itu kan Mungkin masih belum merasa terbebani, tapi kan ada juga di antara kita tuh ada yang mungkin kayak cepat terbebani atau gimana. Nah, itu gimana sih Kak? Mungkin kalau misalnya Kakak kayak stres atau bagaimana, itu cara memulihkan mentalnya Kakak itu bagaimana Kak? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau sebisa kamu tuh ada target ngerjain tugas. Nah, tapi kamu target Emang tadi mau ngatur ke unlimitednya emang agak ribet juga. Mungkin bisa dilanjut yang kelompok 30 mungkin. Baik Kak, yang tadi bertanya itu saya. Apa ini masih ingat pertanyaannya? diulang lagi ya. Baik Kak, ini kan di awal perkuliahan pasti banyak kesulitan ya Kak. Terutama dari SMA ke perkuliahan itu pasti kaget. Dan ini kan Kakak masuk ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, itu cara Kakak mengatasi kesulitannya itu gimana? Apalagi sekarang kan online. Terus kalau misal mau menghubungi teman yang online itu kayak susah terus sungkan gitu Kak.
Bentar, aku bingung jawabnya sih. Gimana ya? IPA kan, tapi ya awal semester kan eh, cuma apa ya? Cuma dasar gitu loh. Ada kita sebenarnya kita jurusan aku ya biologi, tapi pas semester 1 ada kalkulus, ada matematika, karena kan itu dasar dari fakultas MIPA gitu, ada matematika, fisika, biologi, terus kimia. Ya udah, ya jalanin aja gitu. Tapi kan toh ujung-ujungnya di semester 2 itu kita lebih fokus ya udah ke biologi aja gitu. Jadi ya semua univ menurut aku, semua univ gitu kok. Aku tanya ke temen aku yang dulunya biologi di UNS, dia juga gitu kok. Apalagi yang pendidikan biologi itu juga dia ambil, tapi ya gimana ya? Tiap univ beda-beda sih. Ada yang kan Univ Malang itu pendidikan biologi itu ikut fakultas MIPA. Jadi kan hasil kan pas semester 1 ya ada MIPA, matematika, biologi, kimia, fisika. Ya mau nggak mau kan ya tergantung univnya. Tapi kebanyakan kalau emang MIPA itu emang semester 1 emang semua gitu. Kita masih dasar, tapi kan dasar belum lingkup. Itu matkulnya sama kayak SMA gitu. Pas kelas 12 hampir-hampir mirip lah. Tapi ya emang kita perlu jadi mana tadi? Udah jadi bahas pertemanan belum? Sudah Kak, ini persamaan univ-univ lain sama UNED itu yang ini perkuliahan dasar. Oke. Aku bahas yang pertemanan ya. Nah, sebisa mungkin pas kalian semester ini tuh kayak caper gitu loh. Caper nyari teman. Nggak apa-apa kalian kalau caper nyari teman. Nah, nanti ujung-ujungnya kalian bakal ketemu yang teman sefrekuensi gitu lah. Nah, ya nggak apa-apa. Aku pas awal-awal kayak gitu, kayak caper gitu di grup rame, kayak ngikut-ngikut aja. Tapi nanti kalau tapi ujung-ujungnya gitu kayak aku ya itu deket gitu, tapi ujungnya enggak, karena kita kayak beda gitu loh, pemikiran kita beda, kayak kita tuh kalau diajak gimana ya, guyon gitu, bercanda itu beda gitu, dia lebih ke fokus gitu. Kalau aku tipe yang ya gimana ya, ya fokus tapi kalau bercanda sih. Jadi ya nggak apa-apa, pas awal kalian itu nyari teman sebanyak mungkin gitu di grup. Kalian bantu teman ini yang nggak bisa gitu, kalian nggak apa-apa, nanti ujung-ujungnya itu bisa jadi teman kalian gitu, teman deket sampai di semester kedepannya gitu. Ya gitu sih kalau menurut aku pas pertemanan di online ini. Ya gimana ya, kan kita belum ketemu langsung, apalagi paling cuma ketemu kak pas di perkuliahan gitu. Dan sebisa mungkin kalian kalau pas kayak tugas kelompok gitu, kalian jangan membeban tugas itu sama teman kalian, meskipun itu teman dekat kalian, jangan ya, kasihan banget loh. Semisal itu kalian di posisi dia yang kalian bebani gitu, bisa tuh gimana ya, ya sebisa mungkin meskipun online tapi ada tugas kelompok, kalian juga harus ngerjain sama-sama gitu loh. Kasihan yang lain
yang lain tugas sedangkan kalian malah ini teman aku biasa aja paling nggak kalau aku ngerjain gitu. Kalian jangan kayak gitu ya. Jadi kalau emang tugas kelompok ya sama-sama ngerjainnya kayak gitu sih. Jadi kan semisal kalian udah gimana ya nggak mau ngerjain, jadi kan teman kalian mikir kayak gini, ini anak kayak nggak mau diajak kompromi kalau masalah tugas kelompok, jadinya dia ngejauhin kamu, terus kamu nggak diajak teman, terus kalau masalah ada tugas itu nggak mau ngebantuin kamu, terus semisal kalau pas tugas kelompok kamu itu didiamin gitu, karena mereka tuh udah tahu kalau kalian nggak mau sama-sama kalau pas ngerjain kelompok, jadi males gitu. Jadi kalian nggak ada teman, udah online kayak gini, makin stres kan, apalagi kalau tugas biasanya masih kurang gitu penjelasan dari dosen, itu kalian butuh penjelasan dari teman, tapi sedangkan teman kalian nggak mau ngejelasin, soalnya lihat kalian itu tipenya udah tahu gitu dari teman yang lain gitu. Itu sih menurut aku. Oke, ada pertanyaan lain? Izin bertanya ya Kak. Ini pertanyaan dari kelompok 27 Kak. Jadi kan kita itu kan kehidupan di kampus itu kan udah beda ya Kak, udah rutinitasnya itu cenderung sibuk dan segala macam halnya itu udah padat banget gitu. Nah gimana nih menurut Kakak, apakah bisa nantinya kita itu di samping kita kuliah kita juga bekerja gitu, bisa nggak? Atau mungkin nanti malah akan mengganggu sama kuliahnya gitu. Gimana menurut Kakak sendiri nih? Kamu mau part time gitu lah? Ya maksudnya pekerjaannya itu bukan pekerjaan yang kayak tetap gitu, mungkin ada pekerjaan yang bisa kita lakukan di weekend atau di sela-sela waktu kuliah gitu. Oke, aku jawab ya. Kalau itu tergantung kalian sih sebenarnya. Terus kalian itu perlu tahu terlebih dahulu, apa kalian itu bisa tanya ke cutting kalian di jurusan kalian. Kalau aku yang dari biologi ya, kalau menurut aku agak susah kalau sambil bekerja, sambil part time. Ya bisa aja kalau online kayak jualan apa skincare kayak gitu, jualan terserah, itu masih bisa. Tapi kalau emang lebih lebih langsung itu agak susah. Lebih baik kalau emang dari awal kalian mikir pengen sambil bekerja, itu lebih baik emang kalian ambil yang bisa univ yang karyawan gitu, atau yang swasta kan lebih gimana ya, nggak terlalu itu banget sih kalau menurut aku. Apalagi kalau kebanyakan MIPA itu agak susah banget, apalagi udah laporan gitu, terus mau part time-nya itu langsung gitu, nggak kayak online, itu agak susah sih kalau menurut aku. Tapi kalau kalian masih jualan-jualan online itu masih bisa, pasti masih bisa, setiap jurusan pasti bisa. Tapi kalau MIPA kalau langsung itu agak susah biasanya sih. Kalau aku sih belum merasakan sih, tapi kalau mikir kayak gitu sih udah capek duluan. Itu menurut aku ya. Tergantung ya jurusan kalian. Kalau menurut aku ya biologi agak ya gitulah. Ya sebetulnya sama Kak, kalau di Fakultas MIPA itu kan juga punya tanggungan, ada laporan, ada praktikum gitu. Ya, itu makanan sehari-hari ya. Iya betul. Sebenarnya sih nggak MIPA aja sih, tapi
setiap jurusan tuh ada, tapi emang lebih banyaknya kita MIPA menurut aku ya. Jadi pokoknya semua ada lah. Apalagi kalau UNED itu emang kayaknya emang ya gitulah. Nah, tapi tiap unit beda-beda pokoknya. Aku nggak terlalu tahu sih, tapi emang kita masih kayak di batas wajar sih menurut aku. Kalau aku ngelihat teman aku pas semester satu di teman aku di UNS itu lebih berat dia sih menurut aku ketimbang yang kita. Tapi beda sih, kita ada 4 laporan, kalau dia cuma 3 tapi banyak gitu lah. Tapi itu ada kayak itunya, apa ya, laporannya itu apa ya, sebelum laporan, tapi kita udah ngerjain gitu, itu laporan sementara. Nah, dia ada laporan sementara setiap tiap laporannya gitu, sebelum laporan yang asli gitu, kan lebih berat sih menurut. Apalagi itu pasti revisi gitu. Jadi ya itulah. Ada feedback? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan yang lain bisa tanya-tanya. Terserah. Ini yang belum bertanya, silakan bertanya. Gimana nih teman-teman, apakah udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan nih? Oke, sepertinya dari teman-teman udah cukup ya Kak. Jadi sebelum acara diakhiri, dari kakaknya sendiri apakah ada yang mau disampaikan nih buat kita? Mungkin pesan atau masukan buat kita ke depan gitu Kak? Oke, aku kasih masukan ya. Yang pertama, awal ini tadi pas aku ngerasa bingung ya, pas kalian ngirim link Zoom gitu dari kelompok berapa tadi? 30 kalau nggak salah. Itu 2 orang yang ngirim secara tiba-tiba. Jadi aku bingung ini yang bener yang mana gitu. Ya udah gitu, gak apa-apa sih menurut aku. Jadi kan aku pendamping juga ya. Ini aku cuma ngasih pesan ke kalian. Mungkin pendamping kalian juga udah ngingetin ya. Tapi aku sebagai pendamping juga ngingetin juga. Semisal kalian kalau chat cutting, apalagi dosen ya, yang pertama itu dosen, terus yang kedua cutting, itu kalian perlu memperhatikan tata bahasa kalian, penulisan kalian, kalau bisa jangan singkat-singkat gitu. Terus kalau gimana ya, kalau aku tipe aku nggak ngadu ya, kalau aku tipe bukan yang ngadu, kalau tiap orang beda-beda. Nah, ada yang tipe yang baper. Nah, apa terus baper terus ngadu gitu. Terus kalian yang kena gitu. Jadi kalian perlu hati-hati juga buat chat cutting yang belum kalian tahu persis sifatnya kayak gimana. Gitu. Terus kalau kalian chat gitu, itu kalian cantumin juga kayak nama kelompoknya, NIM-nya kayak gitu, biar nggak ada biar tahu gitu loh, kalau ini sebenarnya teman kamu tuh udah ngechat aku gitu, kayak gitu. Tapi dari kalian sih udah nyantumin nama kelompok, jadi aku bisa tahu. Tapi ada lah ya dari sebelumnya yang chat aku, apalagi terus chat kayak yang tinggal tempel, salin tempel. Kalian tanpa memperhatikan itu yang kalian tujukan tuh siapa. Kayak aku ya, pas awal itu ada yang chat aku. Itu awalnya nama aku. Terus kemudian, bagaimana Kak?
Kak siapa gitu, beda, bukan aku. Jadi aku bingung yang ditujukan itu siapa, yang mau diwawancara itu siapa. Jadi sebisa mungkin kalian memperhatikan itu udah bener bukan sih, belum sih, itu yang kalau mau ngecek harus dipertimbangkan, jangan asal ngopas dari format. Ya emang sih aku pas ya tau lah, aku dulu juga gitu, format itu dari satu kelompok terus chat ke panitia lain gitu. Tapi kalian juga perlu memperhatikan itu udah bener belum. Terus apa lagi ya, pas PPMB juga jangan lupa kalian sarapan ya, terus jaga kesehatan kalian, terus kalau ngerjain tugas jangan mepet-mepet deadline itu, biar nanti kalau ada apa-apa kan biar nilai kalian biar gini ya nggak nol lah ya. Terus semangat buat kuliah di Universitas Jember, apalagi di MIPA. Ya nggak apa-apa sih menurut aku, kalau kalian masih adaptasi yang pertama ini, kalian bisa, itu terserah kalian kan, itu toh itu cita-cita kalian. Kalau kalian masih awal-awal, kalau ngerasa semester 1 itu kayaknya aku nggak deh di jurusan aku ini, kayaknya aku mau ambil SPM lagi, itu terserah kalian. Ya wajar-wajar aja. Tapi jangan sampai kalian pas di tengah-tengah baru semester 3 itu kalian ikut, kayak gimana sih, pas semester 5 gitu, kalian mau ikut sebelum semester 5, mau ke semester 5 itu baru ikut SBMPTN, jangan sampai gitu. Itu apa ya, udah di tengah-tengah jalan gitu loh. Kalau sebisa mungkin kalian emang sekarang ini kalau mikir gitu, aku cocok gak ya sama jurusan ini, kalau emang enggak ya udah kalian ya jalanin dulu, tapi sambil kayak kalian belajar gitu, ikut SPM lagi ya nggak apa-apa, itu terserah kalian. Cita-cita juga itu keimpian kalian gitu. Menurut aku sih gitu. Dia sih pesan-pesan dari aku sih. Oke Kak Indah, terima kasih banyak ya Kak untuk semua masukan dan semua sarannya. Mungkin teman nih yang perlu diperhatikan tadi itu ya, untuk masalah etika chat dengan cutting, kemudian dengan dosen, itu mungkin bisa lebih diperhatikan lagi gitu, karena kan kepribadian orang itu kan beda-beda. Untung aja Benar banget. tadi kan Kak Indah ini kan tipenya katanya nggak suka ngelapor, jadi ya mungkin aku nggak gitu, asal masih batas wajar ya kalau menurut aku. Iya, tapi kalau kalian nggak on cam gini, aku yang nggak terlalu mempermasalahkan gitu. Itu aja sih. Ini saya dari tadi nyoba cam Kak, tapi keluar terus soalnya jaringan IndiHome kan lagi bermasalah Kak. Ya nggak apa-apa. Itu keluar sendiri gitu. Ya asal pas tadi screenshot kalian on cam nggak? Ya Allah. Kalian on cam nggak? Dokumentasi itu kayaknya udah masuk semua, udah kelihatan semua kayaknya Kak. Oke, kalau emang kelihatan semua ya nggak apa-apa sih, kan ini kan dilihat, tugas kalian kan dilihat Kombis ya. Enak nanti kalau aku pribadi nggak apa-apa kalau pas wawancara, kalau kalian off cam nggak apa-apa, tapi kalau pas sebisa mungkin pas screenshot itu masuk ke tugas kalian, itu kalian on cam gitu, biar kalian emang bener-bener ya ada gitu, hadir buat wawancara aku ini gitu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin acara ini bisa ditutup ya Kak. Sebelumnya saya dari perwakilan kelompok 27 dan 30 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena udah bersedia hadir dan memberikan pengalamannya ya, sharing-sharing itu sudah cukup membantu kita buat kedepannya, udah jadi bekal dan peringatan buat kedepannya juga ya. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.